علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Mukhtasar Sunan Abi Dawud, Mukhtasar Jiddan li Sunan Abi Dawud, dan kita sudah sampai pada hadis nomor 24. Faqala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Shayd, kitab tentang berburu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man barang siapa ittakhadha merawat kalban anjing, illa kecuali kalba masyiatin anjing untuk menjaga ternak, au soidin atau anjing untuk berburu, au zar'in atau anjing untuk menjaga tanaman, maka intaqasa berkuranglah min ajrihi dari pahalanya, kulla yaumin setiap harinya, qiratun satu qirat pahala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas dua masalah. Masalah yang pertama, haramnya seorang muslim memiliki anjing. Tidak boleh seorang muslim merawat anjing. Kalau kita nekat merawat anjing, maka pahala kita setiap hari akan berkurang satu qirat. Satu qirat itu apa? Sebesar gunung Uhud. Apakah pahala kita yang kita hasilkan dari amal kita sehari itu bisa sampai segunung Uhud? Kalau ternyata amal kita pahalanya tidak sampai segunung Uhud, berarti kita jadi tombok. Pahalanya berkurang satu gunung Uhud, sementara kita menghasilkan pahala separuh gunung. Tombok malah. Kalau amal kita sebesar gunung Uhud, berarti sudah nol pahala, habis. Kalau pahala kita sebesar 2 gunung Uhud, berarti tersisa 1 gunung Uhud saja. Maka rugi sekali kalau seorang muslim itu merawat anjing, menyebabkan pahalanya berkurang setiap hari. Karena itu kalau di Indonesia ada orang merawat anjing, itu hanya salah satu dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia orang kafir. Kalau orang kafir tidak akan pernah peduli masalah seperti ini, mereka nggak peduli pahala atau dosa. Kemungkinan kedua, dia orang muslim tapi nggak paham agama. Kalau dia paham agama, tidak mungkin merawat anjing. Karena di Indonesia tidak merawat anjing tidak digunakan untuk ternak, tidak digunakan untuk berburu, tidak digunakan untuk menjaga tanaman. Pasti hanya untuk duwe-duwe saja, untuk kepemilikan saja, untuk gaya-gaya saja, untuk dipasang di depan rumah saja. Seolah-olah dia orang kaya sehingga punya anjing, mungkin anjingnya lebih daripada satu, yang harganya mahal-mahal, herder yang harganya mahal-mahal, tubuhnya besar-besar itu, untuk pamer kekayaan seperti itu, nah itu pahalanya akan berkurang. Dalam hadis ini disebutkan illa kecuali. Nah, berarti hukum ini tadi ada pengecualian. Dan inilah masalah yang kedua. Boleh kita punya anjing dan tidak akan pahala kita berkurang apabila anjingnya salah satu dari 3 ini. Satu, masyiyah, untuk menjaga ternak. Kita punya kambing yang banyak, khawatir kambing ini akan diserang serigala, maka kita punya anjing untuk menjaga kambing dari serigala. Boleh. Tapi apakah ada seperti itu di Indonesia? Saya nggak mengetahui di Indonesia ada orang punya kambing banyak sehingga perlu punya anjing. Saya nggak mengetahui.
Ya mungkin ada di pelosok-pelosok sana mungkin ya, yang masih ada serigalanya. Tapi kalau di Solo orang punya kambing banyak, nggak perlu pakai anjing. Karena dia sudah dimasukkan di kandang dan tidak ada serigala yang masuk. Makanannya dikirim dari luar ke kandang tadi. Kambingnya nggak pernah keluar kemana-mana. Maka tidak perlu adanya anjing. Yang kedua, soidin. Untuk berburu. Boleh. Jadi kita berada di padang pasir misalnya. Ingin berburu kelinci padang pasir. Ingin berburu biawak padang pasir. Boleh kita gunakan anjing. Nggak apa-apa. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya tidak berkurang. Yang ketiga, untuk menjaga ternak tanaman, zar'in tanaman. Berarti tiga ini yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memiliki anjing. Nah, muncul pertanyaan, gimana kalau kita punya anjing untuk menjaga keamanan manusia? Para ulama terpecah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena yang diizinkan oleh Nabi cuma tiga. Ternak, berburu, tanaman. Menjaga manusia, nggak disebutkan oleh Nabi. Padahal di masa Nabi sudah ada manusia. Berarti tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan, boleh untuk menjaga manusia. Kenapa? Karena untuk menjaga manusia atau ternak saja boleh. Mana lebih utama, manusia atau binatang? Manusia jelas lebih utama daripada binatang. Maka kalau untuk menjaga binatang itu boleh, berarti untuk menjaga manusia juga lebih boleh. Tapi saya ingin menengahi dua pendapat ini. Silahkan panjenengan kalau memang sangat butuh untuk punya anjing menjaga manusia, kalau memang sangat dibutuhkan karena tidak aman, silahkan. Tapi saya tidak mendapati hal itu untuk kondisi kita di Solo ini atau di Jawa ini atau di Indonesia ini. Aman, kita nggak ada masalah. Seandainya kita berada di tempat perang misalnya, ya, di Palestina atau di Suriah pada waktu berkecamuk perang dulu, atau di Irak pada waktu berkecamuk perang dulu, atau di Afghanistan ketika perang dulu, sehingga merasa tidak aman, tiba-tiba ada musuh yang datang akan menyerang kita, akan menembak kita pada malam hari. Nah, kalau memang kondisinya tidak aman begitu, silahkan. Tapi kalau kondisinya aman seperti kondisi kita sekarang di Indonesia ini, maka tidak boleh kita merawat anjing dengan alih-alih dengan alasan ini untuk menjaga manusia, nggak boleh. Kenapa? Tidak diperlukan. Monggo, Ustaz. Menjaga keamanan barang untuk gudang. Nah, ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga kalau para ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh untuk menjaga manusia, otomatis untuk menjaga gudang juga tidak boleh. Tapi kalau yang berpendapat bahwa untuk menjaga manusia boleh, maka bisa jadi mereka mengatakan untuk menjaga gudang pun juga boleh. Cuma saya terus terang belum pernah membaca penjelasan para ulama. Yang pernah saya baca untuk menjaga manusia. Kalau untuk menjaga gudang, saya belum pernah baca penjelasan para ulama. Tapi seandainya kita sampaikan kepada para ulama, kemudian mereka terpecah jadi dua pendapat, wajar saja. Tapi untuk kehati-hatian, tidak usah kita menjaga gudang dengan anjing. Cukup dengan satpam saja. Malah ngasih upah kepada satpam ini berpahala. Daripada apa? Ngasih makan kepada anjing. Pertanyaan yang kedua. Anjing yang diperbolehkan ini, yaitu untuk menjaga ternak, untuk berburu, dan untuk menjaga tanaman, apakah boleh diperjualbelikan? Karena hukum asalnya jual beli anjing tidak boleh. Hukum asalnya. Mari kita lihat dalilnya. Bahwasanya hukum asal jual beli anjing adalah tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Samanul kalbi khabithun." Idza jaa bila datang ahadun seseorang yatlubu samanal kalbi, minta harganya anjing, famla kaffahu turaban, silahkan isi tangannya dengan debu. Jadi kalau kita naik mobil, tiba-tiba ada anjing nyebrang, ketabrak mobil kita, mati. Pemiliknya nggak terima, minta ganti.
Maka kita ambil pasir, taruh tangannya, nyoh. Yang menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia marah-marah, nah kita siap apa namanya duel dengan orang tadi karena kita melakukan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga bersabda, samanul kalbi, harganya anjing khabith adalah busuk alias haram. Hadis riwayat Muslim. Berarti hukum asal jual beli anjing nggak boleh. Kita jual anjing, duit hasil menjualnya haram. Kalau kita makan hasilnya itu, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya tadi, anjing yang diperbolehkan untuk menjaga ternak dan untuk berburu dan untuk menjaga tanaman, boleh enggak diperjualbelikan? Para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat. Satu mengatakan tetap tidak boleh, karena hukum asalnya anjing tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Saya mengikuti pendapat yang membolehkan. Sehingga kalau panjenengan betul-betul butuh anjing untuk menjaga ternak misalnya, silahkan beli anjing untuk jaga ternak, nggak apa-apa. Mari kita tampilkan dalilnya. Illa kalbasaidin. Rasulullah bersabda, naha, Rasulullah melarang an samanil kalbi, dari harganya anjing, illa kalbas soidi, kecuali anjing untuk berburu, maka diperbolehkan. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya adalah hasan. Lah kalau sudah ada hadisnya, kok para ulama masih berselisih pendapat? Kenapa? Karena hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif. Kalau dhaif nggak bisa dijadikan dasar hukum. Tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Kalau hadisnya hasan, berarti bisa dijadikan sebagai apa? Dasar hukum. Nah, saya ngikuti pendapat yang mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Kita lanjutkan. Monggo, Pak. Boleh untuk dimakan hasil dari jual beli anjing. Oh, buruan. Oh ya, buruan boleh. Jadi kita berburu dengan anjing, ya tak? Kemudian kita dapat buruan kelinci misalnya. Halal untuk dimakan tidak? Halal. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ketika kita lepas anjing pemburu tadi sudah membaca bismillah. Ketika kita lupa membaca bismillah, maka hasilnya tidak halal. Itu syarat untuk kita sebagai pemilik anjing pemburu. Syarat untuk si anjing pemburu, dia tidak boleh makan dari hasil buruannya tadi. Dia cuma nangkap kelinci. Setelah ketangkep, lalu dikirim kepada kita. Ini Pak, sudah ketangkep Pak. Nah, kalau dia dikirimkan kepada kita masih utuh, belum ada yang dimakan, maka ini halal. Jadi syaratnya dua. Syarat si pemburu sudah bismillah, syarat anjingnya tidak makan apa-apa. Kita lanjutkan kitabul wasaya, kitab tentang wasiat-wasiat. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma haqqu, tidaklah berhak, imri'in muslimin, seorang laki-laki muslim, lahu syai'un, dia memiliki sesuatu, yusi fihi, yang dia akan memberikan wasiat padanya. Tidak berhak apa? Yabitu lailataini, bermalam selama 2 malam, illa, kecuali wa wasiyatuhu, wasiatnya tersebut, maktubatun indah, sudah tertulis di hadapan dia. Maksud hadis ini adalah kalau kita punya sesuatu yang kita ingin berwasiat padanya karena menjadi tanggung jawab kita, maka hendaklah wasiat itu ditulis. Kalau kita menunda-nunda, tidak segera menulis sampai 2 malam, maka kita tidak berhak melakukan hal itu. Jadi maksudnya, kalau kita tunda, jangan lebih dari 1 malam. Kita tunda 1 malam, nggak apa-apa.
Tapi kita tunda sampai 2 malam. Kata Nabi, ma haqqu, tidak berhak. Kenapa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Contoh, saya punya utang hari Jumat. Utang itu termasuk tanggung jawab. Kalau saya mati, utang saya ini harus saya beritahukan kepada istri saya. Supaya dia tahu kalau saya punya utang. Supaya nanti warisan saya sebelum dibagi untuk melunasi utang saya tadi. Nah, berarti di sini saya perlu membuat wasiat. Nah, kata Nabi, jangan ditunda sampai 2 malam. Segeralah ditulis. Maka kalau punya utang itu tolong ditulis, Pak. Kemudian istri kita dikasih tahu. Ini saya punya catatan utang. Nanti kalau saya mati, ketahuilah inilah utang saya. Kenapa tidak boleh kita bermalam 2 malam belum menulis catatan wasiat tadi? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau cuma ditunda 1 malam, masih diperbolehkan, Pak. Tapi kalau sampai 2 malam, mahakfu, tidak berhak. Sekarang apa hukumnya kita menulis wasiat? Para ulama mengatakan, hukum menulis wasiat 2. Pertama, wasiat itu wajib ditulis. Kapan? Ketika wasiat itu merupakan tanggungan untuk kita dan tidak ada yang mengetahui tanggungan tersebut. Kalau sudah ada yang mengetahui, maka tidak wajib untuk ditulis. Misalnya kita sudah bilang sama istri, saya punya utang kepada bapak itu 1 juta. Nah, kita sudah bilang, maka sudah tidak wajib untuk ditulis. Kenapa? Sudah bilang. Tapi kalau belum bilang sama sekali, tidak ada yang tahu, maka di sini wajib untuk ditulis. Kenapa? Kalau tidak ditulis, dikhawatirkan kita nanti mati, utang belum terlunasi, maka kita tertahan tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kubur kita. Yang lain-lain, yang muslim-muslim sudah mati, sudah mendapatkan kebaikan surga. Ini gara-gara utangnya belum dilunasi, maka dia masih tertahan tidak dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menulis wasiat ini hukumnya adalah sunnah. Kapan sunnah? Ketika tidak ada tanggungan bagi kita. Maka sunnah hukumnya untuk menulis wasiat. Dan para sahabat sudah menjadi kebiasaan mereka, sebelum mati mereka pasti sudah punya wasiat. Makanya ibunya Sa'ad bin Ubadah ketika matinya mendadak, maka Sa'ad bin Ubadah lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya mati mendadak, belum sempat nulis wasiat. Bolehkah saya sedekah atas nama ibu saya? Maka Rasulullah mengatakan, boleh, dan dia dapat pahala. Sa'ad bertanya, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sedekah paling utama, sedekah air. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah membuat sumur di kota Madinah, kemudian sumur ini di atas namakan ibunya yang sudah wafat. Ini sumur milik ibu saya yang sudah wafat. Nah, maka perkataan Sa'ad di sini, ibu saya mati mendadak, belum sempat wasiat. Menunjukkan apa? Kebiasaan para sahabat, sebelum mati, mereka sudah punya wasiat masing-masing. Sehingga kalau mati mendadak kok belum ada wasiat, nah mereka kaget. Wah, ini gimana? Sudah mati padahal belum ada wasiat yang disampaikan. Karena itu, mari kita membiasakan diri untuk punya wasiat. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Wasiatnya apa? Terserah. Apa yang maslahat untuk keluarga kita? Misalnya kita bilang kepada istri kita, kalau saya mati duluan, maka saya wasiatkan anak-anak ini tolong sholat 5 waktunya tetap dijaga ke masjid sebagaimana ketika bapaknya masih ada. Jangan sampai anak-anak sholat ke masjid ketika bapaknya masih hidup. Begitu bapaknya mati, anak-anak sudah nggak ada yang ke masjid. Na'udzubillah. Nah, ini termasuk wasiat. Jadi wasiat tidak harus masalah harta. Wasiat apapun. Termasuk Rasulullah itu sebelum wafat sudah meninggalkan wasiat. Wasiatnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum, aku memberikan wasiat kepada kalian bi ashabi untuk berbuat baik kepada sahabat-sahabat saya." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat beliau sudah kasih wasiat untuk seluruh umat Islam dan ini berlaku sampai hari kiamat. Wahai umatku, saya wasiati kalian untuk baik kepada sahabat-sahabatku.
Jadi jangan sampai seperti orang-orang Syiah. Mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Mengatakan Aisyah berzina, naudzubillah. Mengatakan Abu Bakar As-Siddiq merebut khilafah dari Ali bin Abi Thalib, naudzubillah. Ini berarti orang-orang sesat karena tidak melakukan wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berwasiat, jagalah haknya para sahabat-sahabatku. Jangan mencela para sahabat-sahabatku. Kalau sudah mulai ada orang-orang mencela para sahabat-sahabatku, maka tahan lisanmu, jangan ikut-ikutan. Itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan bab yang ke-26. Kitabul Faraid. Kitab tentang ilmu faraid. Ilmu faraid nama lainnya adalah al-mawaris. Ilmu warisan-warisan. Ilmu faraid disebut faraid. Faraid itu artinya bagian warisan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya kalau seorang suami mati, maka istrinya mendapatkan 1/8 atau 1/4. Kalau istri mati, maka suaminya mendapatkan 1/2 atau 1/4. Nah, pembagian yang sudah tertentu itu namanya apa? Faraid. Nah, pembagian warisan, bagian warisan itu ada dua macam. Ada yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu namanya faraid. Ada yang belum ditetapkan, itu namanya asobah atau sisa. Pemilik faraid sudah dikasih haknya masing-masing, ternyata hartanya masih sisa. Nah, sisanya untuk siapa? Nah, itu namanya apa? Asobah. Maka ketika disebut nama ilmu faraid, itu sebenarnya ilmu yang membahas tentang bagian warisan, baik faraidnya maupun asobahnya. Disebut faraid karena faraid biasanya lebih banyak daripada asobahnya atau sisanya. Tapi nama yang lebih bagus adalah nama ilmu mawaris, ilmu warisan. Karena kalau disebut warisan, ini mencakup dua hal tadi, baik asobahnya maupun faraidnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu mawaris ini disebut juga nisful ilmi, separuh ilmu. Kenapa oleh para ulama disebut separuh ilmu? Karena manusia ini cuma ada dua pengalaman selama di dunia ini. Pengalaman pertama, dia hidup. Pengalaman kedua, dia mati. Maka ilmu-ilmu berkaitan dengan dia hidup, ini separuh ilmu. Kemudian ilmu tentang ketika dia sudah mati, ini separuh ilmu yang lain. Ilmu tentang wudhu, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Ini semua ilmu ketika kita masih hidup. Maka ini dianggap separuh ilmu. Nah, ketika kita sudah mati, nanti ada ilmu lagi yang dibahas. Yaitu bagaimana membagi warisan yang sudah kita tinggalkan itu. Nah, maka disebut separuh ilmu. Karena apa? Bicara tentang setelah kematian kita. Pentingnya ilmu faraid disebutkan dalam hadis berikut ini. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilmu itu salah satu, ada tiga. Maksudnya apa? Ilmu yang wajib dipelajari itu tiga. Berarti selain ilmu tiga ini tidak wajib dipelajari, cuma tambahan. Seandainya panjenengan seumur hidup tidak pernah belajar ilmu IPA, apakah dosa? Enggak dosa. Seandainya seumur hidup panjenengan enggak pernah sekolah sehingga enggak tahu ilmu kimia, apakah dosa? Enggak dosa. Tapi kalau tiga ini wajib dipelajari. Apa saja? Wa ma siwa dzalika, adapun selain itu fahuwa fadlun, maka itu hanya kelebihan atau tambahan. Yang pertama, ayatun muhkamatun, ayat yang dikokohkan. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu hukumnya kokoh, hukumnya sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksudnya. Maka wajib kita pelajari Quran. Kalau kita mati seumur hidup tidak pernah pelajari Quran, maka kita berdosa. Kenapa berdosa? Karena memang ini wajib. Dan wajibnya mempelajari Quran ini sudah sepakat para ulama, tidak ada perselisihan pendapat sama sekali. Karena Quran ini diturunkan untuk petunjuk manusia.
Lah kalau kita nggak tahu petunjuk kita, mana mungkin kita bisa dapat petunjuk? Harus dipelajari supaya paham apa yang halal, apa yang haram. Coba orang nggak pernah pelajari Quran, nggak mungkin dia paham bahwasanya ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, misalnya riba, misalnya zina dan sebagainya, durhaka kepada orang tua, nggak akan paham dia. Yang kedua, au sunnatun qaimah atau sunnah Nabi yang tegak. Ini maksudnya hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis Nabi juga wajib dipelajari. Maka di masjid ini ada pengajian tafsir Quran, ada pengajian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian tafsir Quran mungkin Ustaz Ari atau siapa nggak ngerti, saya yang mengajarkan di sini. Karena saya lihat di situ ada kitab tafsir disiapkan. Nah, mungkin itu yang dipelajari di sini. Adapun hadis Nabi ya sekarang ini sedang kita pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tidak pelajari sabda Nabi, mana mungkin dia paham bahwasanya tidak boleh kita merawat anjing. Larangan merawat anjing tidak disebutkan dalam Quran, tapi disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memiliki anjing kalau tidak pernah kita pelajari hadis Nabi, nggak akan paham kalau itu dosa, itu haram hukumnya, mengurangi pahala kita. Yang ketiga, au faridotun atau ilmu faraid adilatun yang adil. Jadi ilmu faraid juga wajib untuk dipelajari, Pak. Tetapi kalau sudah ada di kampung ini yang mempelajari ilmu faraid, misalnya Ustadz Ari sudah pelajari ilmu faraid, maka sekampung ini yang tidak pelajari ilmu faraid sudah tidak berdosa. Kenapa? Sudah ada yang mempelajarinya. Karena itu adanya pesantren-pesantren di mana di sana diajarkan ilmu faraid. Ini untung bagi umat Islam. Seandainya nggak ada pesantren-pesantren dan tidak ada pelajaran ilmu faraid yang disampaikan kepada manusia, dosa kita semua, Pak. Karena tidak ada yang paham bagaimana cara membagi warisan. Nah, alhamdulillah kalau kita mempelajari Quran, kita pasti sudah mempelajari ilmu faraid karena ilmu faraid ini disebutkan dalam surat An-Nisa pada 3 ayat. Ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir. Tapi cuma 3 ayat ini saja belum cukup untuk kita bisa membagi warisan. Karena kadang-kadang ada kondisi yang tidak disebutkan dalam 3 ayat ini. Sehingga kita perlu mempelajari yang lain, yaitu sabda-sabda Nabi SAW atau penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab yang khusus bicara tentang ilmu faraid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya jujur bahwasanya hadis ini yang kita baca ini sanadnya derajatnya adalah dhaif. Tetapi meskipun sanadnya dhaif, isinya benar. Kenapa isinya benar? Karena sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita pelajari Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk isi Quran dan Sunnah adalah ilmu faraid tadi. Saya tampilkan satu dalil saja yang menunjukkan benarnya isi hadis yang kita baca ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, taraktu fikum, aku sudah tinggalkan untuk kalian syai'aini, 2 hal. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat kalau berpegang teguh dengan kedua hal ini. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, sunnahku atau hadis-hadisku. Nah, berarti Quran dan sunnah ini diturunkan untuk petunjuk kita. Kalau kita pelajari dan kita ikuti arahannya tidak akan sesat. Berarti kalau tidak kita pelajari pasti kita akan sesat. Karena kita tidak mengikuti isi dari keduanya. Berarti menunjukkan bahwa mempelajari Quran dan sunnah ini adalah sesuatu yang hukumnya adalah wajib. Ini sudah jam 18.36 dan ada pertanyaan di sini. Maka pembacaan hadisnya kita cukupkan karena hadis berikutnya ini cukup panjang, khawatir nanti tidak cukup waktunya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.